Setiap momen dalam perjalanan pasti ada proses di baliknya. Kita nggak akan bisa menghindari. Kadang akan merasa capek, mungkin juga akan menyerah di tengah jalan. Atau justru kita bakal melihat keindahan dan keragaman. Karena semua proses itu yang bakal mengantar kita ke tujuan. Sampai kita terinspirasi dan menceritakannya ke semua orang. Untuk melihat keindahan dan keragaman, kita butuh partner yang bisa mendukung. Kita bisa aja nyari partner yang terbaik dan mengagumkan, tapi kita sebenarnya hanya butuh partner yang cocok. Dan ketika kita udah menemukannya, hanya ada satu hal yang bakal kita rasakan: kenikmatan berkendara. Jadi, ada yang bercerita tentang berkendara di dalam kota dengan mesin besar. Ada juga cerita tentang berkendara sampai keluar kota dengan motor tua. Dan ini adalah cerita tentang motor gue. Halo, hari ini gue mau cerita tentang motor gue yang gue pakai selama menyusur ke timur dan ke barat. Jadi ini adalah Honda CRF 250 Rally tahun 2020. Alasan gue kenapa memilih motor ini karena gue tuh suka banget jalan-jalan, jadi butuh motor yang bisa support segala medan. Jadi kayaknya motor ini tuh saat itu paling cocok lah buat gue gitu. Nggak gede-gede banget, terus juga secara karakternya cocok untuk off-road dan on-road. Kapasitas mesinnya juga nggak gede-gede banget, 250 cc, 1 silinder. Untuk konsumsi bensinnya juga lumayan irit. Tangkinya tuh kapasitasnya 10 liter, jadi cukuplah untuk perjalanan panjang gitu. Terus untuk riding positionnya cukup nyaman, tapi menurut gua harus ada beberapa part yang diganti, kayak hand grip sama joknya mungkin. Jadi karena hand grip bawaan pabriknya tuh keras banget, jadi bikin pergelangan tangannya tuh jadi cepet pegel. Sama mungkin joknya agak kurang lebar sedikit sama terlalu lembek, jadi pantat tuh gampang panas. Selama gue pakai motor ini, yang pasti udah ada beberapa part yang diganti untuk menunjang perjalanan gue. Kalau dari depan ini, yang pasti bannya udah diganti dari yang standar. Udah 2 kali ganti selama dari gue beli. Ya sekarang gue lagi pakai Dunlop D605 ukuran 300, ringnya 21. Terus buat yang belakang sama Dunlop D605 ukuran 460, ring 18. Untuk karakter bannya banyak yang nanyain juga enak apa enggak karena modelnya tahu gini ya. Menurut gue sih lumayan enak untuk di jalan aspal gitu. Tapi kalau lagi hujan rada licin aja sih, rada ngeri juga. Alasannya kenapa pakai ban ini karena di perjalanan tuh kadang-kadang nggak nentu juga nunggu jalannya bagus atau jelek gitu. Jadi menurut gue pakai ban dual purpose ya bilangnya, itu cocok sih untuk perjalanan jauh. Terus masih di bagian depan, untuk pengeremannya masih standar kalipernya, cuman gue kampas remnya pakai aftermarket mereknya Elite. Untuk selang remnya juga udah diganti pakai Hel depan belakang. Alasannya karena dari pabriknya tuh motor ini untuk pengeremannya lumayan kurang baik, kurang sempurna gitu. Jadi dengan penggantian selang rem sama kampas rem yang lebih bagus, itu sangat membantu.
Oke, terus naik lagi ke atas di area kemudinya. Ini ada beberapa part yang diganti juga. Koplingnya gue ganti pakai Aquasato karena perjalanan gue tuh lumayan panjang-panjang, jadi lebih mempermudah lah gitu, lebih bikin enteng untuk si tarikan koplingnya. Terus untuk hand gripnya gue ganti pakai Pro Grip Pirelli. Ini ngebantu banget buat perjalanan jauh karena bawaan dari pabriknya tuh hand gripnya keras, jadi bikin cepat pegel gitu. Terus buat handguardnya gue pakai Zeta warna hitam. Ini juga lumayan kokoh lah dibanding standarnya yang nggak ada pelindung samping ini. Jadi kalau misalkan amit-amit jatuh kecil gitu masih aman sih harusnya. Ini footbednya ada gue tambahin semacam karet. Gue pakai karet dari Honda CRF 150, lumayan ngebantu untuk meredam getaran, jadi kaki itu nggak cepat pegel. Terus shock breaker belakangnya masih standar, cuman gue pakai semacam spacer gitu, jadi gue bikin di kokot shock breaker gitu karena perjalanan gue itu berboncengan. Jadi kalau misalnya pakai shock standarnya itu terlalu ambles ke bawah, jadi itu gak enak buat riding jauh. Jadi gue tambahin spacer jadi lebih tinggi dan bikin makin keras gitu, jadi settingannya tuh pas lah untuk bawa beban di belakang. Oke, lanjut lagi ke bagian gear. Untuk di depan belakangnya udah gue ganti. Yang belakang itu gue pakai merek Extreme ukuran 42. Yang depannya gue ganti juga ukuran 13 merek Extreme juga. Rantainya itu gue pakai merek EKC 520 yang O-ring. Motor ini gear bawaannya itu lumayan lemot kalau untuk bawa beban yang banyak. Jadi dengan ganti gear ukuran yang tadi menurut gue jadi lebih enteng untuk bawa beban yang lumayan banyak untuk perjalanan jauh. Knalpot gue udah ganti juga, gue pakai knalpot Norifumi yang serinya Whoops. Ini buat gue karakter suaranya ngebas banget, jadi enak sih buat perjalanan jauh, nambah tenaga juga. Jadi kalau pakai knalpot sebenarnya lumayan ngeden gitu. Jadi setelah gue pakai knalpot ini tenaganya jadi lumayan nambah. Terus untuk bawa tas selama perjalanan gue pakai rack system dari M15. Gue pakai top rack sama side racknya dari M15. Gue juga bawa ada tambahan jaringan bensin kalau misalkan di beberapa daerah lagi susah bensin, jadi gue prepare untuk bawa. Jadi kesimpulannya itu motor ini tuh enak banget buat perjalanan jauh. Selama gue menyusur ke timur sampai Larabunga, terus gue menyusur ke barat sampai ke Sabang, ini motor bisa mensupport gaya riding gue dengan mesin yang masih standar, dan ada beberapa perubahan yang gue ganti untuk bikin perjalanan gue jadi lebih nyaman. Menurut gue perjalanan dengan motor itu punya cerita masing-masing. Mau pakai motor cc besar, cc kecil, motor tua atau motor baru, mau perjalanan keluar kota atau di dalam kota, itu baik lagi gimana kita menjalin cerita sama motor kita. Dan ini adalah cerita gue sama motor gue yang selalu nemenin gue kemana-mana.